Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Hardiansyah, Masya MPD, dan teman-teman. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul An Overview of Multicultural Counseling Competency, yang beranggotakan saya Suhardi selaku moderator dan rekan saya Ani Sintia, Rehan Indiar, Yustika, dan Lisa Safitri. Kompetensi konseling multikultural konsisten di berbagai definisi. Multi kompetensi budaya telah menjadi pandangan bahwa kompetensi tidak statis, tetapi selalu berubah. Tersirat dalam pemahaman ini adalah bahwa psikoterapis terlibat dalam proses aktif perubahan pribadi dan sosial. Kompetensi multikultural tegangan dapat didefinisikan sebagai sejauh mana psikoterapis secara aktif terlibat dalam kesadaran diri, memperoleh pengetahuan dari menerapkan keterampilan dalam bekerja dengan bagaimanapun individu. Adedot et al. 1996, Konstantin, Hakidachi, dan Brian 2007, menuntut Adedot dan MCDAF 1992. Tujuan tetap perspektif menyiratkan bahwa kompetensi akhirnya hasilnya terlihat melalui perilaku yang dapat ditunjukkan IRAS, dengan perspektif proses membutuhkan keterlibatan internal dan perubahan. Dalam domain pengetahuan, konseling multikultural kompetensi dapat terdiri dari memperoleh informasi tentang berbagai orientasi pandangan dunia, kisah-kisah penindasan yang dialami oleh kaum terpinggirkan populasi, dan nilai-nilai budaya tertentu yang mempengaruhi eksperimen subjek dan kolaboratif dan populasi terpinggirkan. Pengembangan dan implementasi keterampilan mention dalam konseling multikultural kompetensi mengharuskan psikoterapi bertindak dengan cara yang mengambil dari dana yang ada, pengetahuan budaya untuk merancang kesehatan mental, intervensi yang relevan dengan kaum terpinggirkan populasi. Konstantin et al. 2007 halaman 24. Sejarah konseling multikultural kompetensi kesehatan jiwa. Integrasi multikulturalisme ke dalam gradu makanan kurikulum psikologi klinis dan konseling, pelatihan dan penelitian telah menjadi 30 tahun berusaha keras. Telah ada kesepakatan luas bahwa Amerika Serikat telah menjadi semakin beragam selama beberapa dekade terakhir, dan itu praktisi kesehatan mental telah akan terjadi memberikan konseling kepada klien yang mungkin memiliki pandangan dunia yang berbeda dari mereka sendiri. Pada tahun 2003, Asosiasi Multikultural Konseling dan Pengembangan, sebuah divisi di dalam ACE, menghasilkan versi terbaru dari multi kompetensi konseling budaya. Demikian pula, APA telah menghasilkan aspirasi pedoman nasional untuk mempromosikan pencairan, penilaian, dan praktisi klinis dengan populasi yang beragam. Saat ini ada APA, pedoman praktek untuk bekerja dengan gay, lesbi, populasi biseksual, transgender, etnis, dan bahasa. Usia dan orang dewasa yang beragam, mengingat bahwa populasi Amerika Serikat adalah penuaan serta menjadi semakin beragam. Itu sangat penting bahwa semua penyedia layanan kesehatan menerima pendidikan yang memadai tentang perkembangan orang dewasa, penuaan, dan multikulturalisme, serta persimpangan antara topik-topik ini. Disabilitas. Dalam bab ini, konsep disabilitas sebagai masalah budaya diperiksa. Etnis. Etnisitas adalah hal yang sering diabaikan dan bahkan lebih sering disalahpahami, landasan self-identifikasi untuk banyak individu. Imigrasi. Imigrasi memberikan tekanan yang signifikan pada anggota komunitas imigran, sebagaimana diperlukan menempatkan restrukturisasi psikologis terhadap latar belakang berbagai konteks budaya. Bahasa pentingnya melatih kesehatan mental di masa depan praktis untuk menjadi kompeten dalam isu-isu perkembangan. Pemeroleh bahasa yang berhubungan dengan bidang penilaian dan intervensi tidak dapat disangkal
Misalnya data sensus AS dari tahun 2000 melaporkan bahwa 18% populasi berbicara bahasa lain daripada bahasa Inggris. Laki-laki, bab tentang psikoterapi dengan pria berhubungan sebagai primer untuk masalah konseptual dan klinis yang dialami terapi saat merawat pria klien. Identitas multiras. Ada semakin banyak individu yang mengidentifikasi sebagai multiras atau ras campuran individu. Orang-orang dari nenek moyang yang berbeda ras telah menghadapi tantangan yang panjang sejarah penindasan dan marginalisasi dalam hal ini negara. Orientasi seksual. Sebuah proliferasi penelitian dan penulisan ilmiah tentang perkembangan orientasi seksual dan identitas telah terjadi selama 30 tahun terakhir sejak penghapusan homoseksualisasi dari manual diagnostik dan statistik gangguan mental. Kelas sosial. Bab ini membahas klinis dan pelatih tujuan yang diperlukan bagi praktikis kesehatan mental untuk mengintegrasikan kelas sosial dan kesadaran kelas ke dalam pekerjaan mereka. Spiritualitas dan agama. Bab tentang aspek spiritual dan agama konseling menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap nilai-nilai yang diperlukan untuk menyediakan layanan sensitif kejahatan terhadap individu yang memegang berbagai spiritual dan pandangan dunia keagamaan. Transaksi seksual, intersex, dan transgender. Bab ini membahas identitas yang ada sepanjang baik kontinum yang berpengaruh secara biologis dari identitas seksual semakin dibangun secara sosial kontinum identitas gender.